Ini adalah unggulan seri S teratas Samsung tahun ini, Galaxy S24 Ultra. Tentu saja, ponsel ini akan memberikan salah satu pengalaman ponsel cerdas terbaik yang bisa Anda dapatkan saat ini di Android, tetapi apakah jauh berbeda dari tahun lalu? Mari kita cari tahu di ulasan Galaxy S24 Ultra. Galaxy S24 Ultra, Samsung telah membuat beberapa perbaikan pada paket ponsel pintar. Android terbaik tahun ini Anda mendapatkan zoom 5 kali yang baru, kamera di bagian belakang, layar yang lebih cerah dan datar, serta desain yang diperbarui tampilannya sangat mirip dengan sebelumnya, dengan cincin kamera terpisah dan sudut persegi, tetapi tahun ini layarnya datar tidak melengkung. Anda mendapatkan bingkai titanium, bukan aluminium, pada S24 Ultra, dan bagian belakangnya memiliki hasil akhir seperti satin yang halus juga, seperti sebelumnya. Anda memiliki dukungan stylus, dan Anda dapat menyimpan stylus di dalam ponsel itu sendiri. Sepertinya tidak ada yang baru tentang S Pen generasi ini, dan baik pin S maupun pinnya. Ponsel itu sendiri memiliki perlindungan, masuknya berperingkat IP68 terhadap debu dan perendaman air, sama seperti model tahun lalu. S24 Ultra memiliki layar AMOLED QHD 6,8 inci dan kecepatan refresh 120 Hz dengan layar datarnya. S24 Ultra sekarang akan jauh lebih cocok untuk pelindung layar gunakan, dan Anda tidak akan memiliki tepi miring yang akan mengganggu antarmuka, navigasi, atau mencoret-coret dengan S Pen. Layarnya cukup tajam pada 505 ppi, dan kali ini memiliki bezel limer, bahkan dan layar serta bagian belakangnya dilindungi oleh kaca baru yang disebut pelindung Corning Gorilla. Kaca ini seharusnya 4 kali lebih kuat terhadap goresan dan benturan, serta memberikan pengurangan silau sebesar 75% untuk visibilitas yang lebih baik. Ada dukungan untuk konten video HDR10+, dan tahun ini ponsel dapat menggunakan HDR saat Anda menelusuri galeri atau foto Google Anda berkat LTP Tech. Kecepatan refresh 120 Hz ekstra adaptif dapat diturunkan saat idle untuk menghemat energi hingga 24 Hz atau bahkan 1 Hz dengan konten tertentu dan unggulan. Galaxy mendapatkan kecerahan peningkatan tahun ini. Pada Ultra kami memaksimalkan lebih dari 750 nits dengan penggeser kecerahan manual, dan ini dapat meningkatkan hingga hampir 1450 nits dalam mode otomatis bila diperlukan. Kami akan menyebutkan bahwa ketika tampilan berada pada kecerahan sangat rendah atau minimum, Anda dapat melihat sedikit. Jika Anda melihat lebih dekat, hal itu tidak terlalu mengganggu kami. Tetapi model tahun lalu tidak memiliki hal seperti itu, sehingga S24 Ultra memiliki sepasang speaker stereo dengan kenyaringan yang sangat baik, kualitas suaranya juga bagus, dengan low-end yang mencolok kehadiran. Anda dapat membangunkan dan membuka kunci ponsel dengan pembaca sidik jari di bawah layar yang cukup tajam, dan ponsel dapat hadir dengan penyimpanan 256 atau 512 GB atau seluruh terabyte di dalamnya. S24 Ultra menghadirkan paket perangkat lunak baru Samsung berbasis ONUI 6.1 di Android 14. Ini menghadirkan beberapa penyempurnaan dan banyak fitur berbasis AI baru yang khusus untuk ponsel andalan, baru ditambah jajaran S24 mendapat dukungan perangkat lunak selama 7 tahun penuh dari Samsung. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang ONUI 6.1 dan fitur spesifiknya, Anda dapat melihat video khusus. Tidak seperti model S24 lainnya, Galaxy S24 Ultra hadir dengan chipset yang sama dimanapun Anda membelinya, Snapdragon Gen 3 terbaru dari Qualcomm. Bahkan lebih baik lagi, ini adalah versi chipset yang disesuaikan dengan CPU Prime yang memiliki clock sedikit lebih tinggi inti yang tidak membuat perbedaan besar, tetapi perlu dicatat bahwa Snapdragon 8 Gen 3 mampu memberikan kinerja keseluruhan yang lebih baik dibandingkan Snapdragon 2 tahun lalu, terutama dalam hal penelusuran kecepatan untuk game. Chipset tersebut juga menghadirkan dukungan tingkat lanjut untuk pemrosesan AI
seperti yang diharapkan. Dalam benchmark, S24 Ultra berada di tingkat kasar yang sama dengan ponsel andalan teratas lainnya dan skornya jauh lebih baik daripada model tahun lalu. Ultra sedikit lebih kuat daripada Galaxy S24 atau S24 Plus versi Exynos 2400, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Itu tidak besar dan Anda mungkin tidak akan menyadarinya di dunia nyata. Penggunaan S24 Ultra memiliki sistem pendingin pasif yang lebih canggih dibandingkan tahun lalu dengan ruang UAP yang lebih besar, meskipun ada pelambatan termal yang signifikan selama uji stres kami, tetapi setidaknya itu dilakukan secara bertahap. Tanpa penurunan mendadak, Galaxy S24 Ultra ditenagai oleh baterai 5000 mAh sama seperti pada generasi sebelumnya. Model baru ini berkinerja sedikit lebih baik meskipun dengan sedikit peningkatan pada layar saat pengujian dan skor penggunaan aktif keseluruhan 13 jam. 49 menit juga, seperti tahun lalu, dukungan untuk pengisian daya 45W ini cukup cepat dengan adaptor yang tepat dan kabel 5 amp. Kami dapat mengisi daya S24 Ultra dari 0 hingga 69% dalam waktu setengah jam dan pengisian penuh membutuhkan waktu 65 menit. Ada juga dukungan untuk pengisian daya nirkabel dan membalikkan pengisian daya nirkabel. Sekarang mari beralih ke kamera S24 Ultra seperti tahun lalu. Ada kamera utama 200 megapiksel, zoom 3 kali 10 megapiksel, dan kamera ultra lebar 12 peta, tetapi sekarang alih-alih telefoto dengan zoom 200 kali, ada kamera baru 50 megapiksel 5 kamera zoom waktu yang seharusnya memberikan kualitas tingkat optik Z kali lipat juga. Mari kita mulai dengan kamera utama. Meskipun ini mengambil foto yang tampak bagus dengan warna yang bagus dan detail yang terlihat relatif alami, ada sedikit lebih banyak penajaman daripada yang kita lihat di model S24 lainnya, tapi tampaknya keseimbangannya lebih bagus. Beberapa orang akan mengatakan sesuatu demi kebaikan mereka sendiri dalam cahaya redup. Kamera utama kembali mengambil foto bagus dengan eksposur seimbang dan rentang, dinamis lebar, warna juga ditampilkan dengan baik dengan saturasi yang baik dan secara umum white balance yang dapat diandalkan bagus sekali. Detail halus juga dan wajar. Dengan penajaman konservatif, ada beberapa noise yang dapat dilihat dalam bayangan, tetapi itu adalah trade-off yang dapat diterima. Kami akan mengatakan bahwa model baru bekerja sedikit lebih baik dengan detail halus daripada S23 Ultra, kebisingan yang lebih santai, pengurangan, menyisakan sedikit lebih banyak butiran, tetapi teksturnya juga lebih halus. Sekarang mari kita lakukan zoom. Mulai dari 3 kali kamera ini memiliki performa yang terkenal, dan kami melihat hasil yang familiar dan solid darinya secara keseluruhan. Foto-foto ini memiliki detail yang sangat bagus dengan hanya butiran yang sangat halus untuk dapat diamati di area dengan rentang dinamis warna yang seragam sangat baik, baik saat Anda memotret di luar ruangan atau di dalam ruangan dan bahkan dalam mode potret. Pemandangan dengan cahaya, latar ditampilkan dengan baik saat beralih ke telefoto baru. Memang kami cukup menyukai bidikan zoom 5 kali yang mereka miliki, bagus detail dan noise minimal, rentang dinamisnya bagus, dan rendisi warnanya juga sangat menyenangkan, dan kamera ini dapat mengambil beberapa foto close-up yang bagus. Anda harus menggunakan mode Pro atau jarak yang dekat, dapat menyebabkan ponsel secara otomatis beralih ke salah satu kamera lain. Hanya sebagai perbandingan, inilah cara kamera 5 kali pada S24 Ultra menumpuk hingga keluaran telefoto 3 kali pada S23 Ultra, yang diperbesar menjadi 5 kali pada 10 kali zoom yang berasal dari kamera yang sama. S24 Ultra mempertahankan tingkat detail dan performa noise yang baik. Menurut saya, S23 Ultra 10 kali foto dari telefoto khusus memiliki definisi yang sedikit lebih baik, tetapi juga memiliki noise yang lebih menonjol, sehingga S24 Ultra belum tentu lebih buruk sama sekali. Kami melihat fenomena aneh bahwa S24 Ultra dapat menangkap gambar dengan tampilan lebih baik
Jika Anda bermain-main dengan itu untuk mencapai sesuatu seperti 9,9 kali dibandingkan dengan 10 kali zoom. Ini memiliki pemrosesan yang lebih alami dan rendering detail halus yang lebih bagus, ditambah lebih sedikit butiran di langit. Akan menarik untuk melihat bagaimana ini berkembang dengan pembaruan perangkat lunak di masa depan. Sekarang mari kita zoom di malam hari dimulai dengan telefoto, 3 kali menghasilkan hasil yang solid secara keseluruhan, detailnya sangat bagus dalam pemandangan dengan setidaknya pencahayaan sedang rentang dinamisnya. Cukup lebar dan keseimbangan lebar otomatis berfungsi dengan baik dibandingkan dengan S23 Ultra model. Baru ini sangat berarti peningkatan kualitas gambar sebanyak 3 kali. Zoom berkat penajaman yang kurang agresif dan pengurangan noise yang lebih memaafkan. Telefoto 5 kali memberikan detail halus serta butiran halus dan rendering yang terkendali dan menyenangkan. Eksposur tepat sasaran dan rentang dinamis juga bagus. Inilah A dibandingkan dengan zoom digital 5 kali yang Anda dapatkan dari S23 Ultra. Tentu saja, model baru ini bekerja lebih baik 10 kali lipat dalam kegelapan. S24 Ultra setidaknya sedikit lebih baik daripada S23 Ultra, tetapi kadang-kadang jauh lebih baik semakin redup pemandangannya. Semakin lebar kesenjangan dalam kualitas sekarang, mari kita beralih ke kamera ultra wide. Itu juga tidak berubah dari generasi sebelumnya. Dan foto-foto di sini, dalam banyak hal, serupa hanya saja. Mungkin ada penampakan detail yang sedikit lebih bagus dibandingkan dengan S23 Ultra. Tetap menjadi satu-satunya Galaxy dengan kamera ultra lebar yang memiliki fokus otomatis sehingga Anda dapat menggunakannya untuk menangkap subjek di sekitar dengan tajam. Fokus ultra lebar berfungsi baik dalam gelap, mungkin sedikit lebih baik dari yang diharapkan dengan melihat spesifikasi yang kami lihat dengan baik, foto yang terekspos dengan rentang dinamis yang lebar dan warna yang bagus. Pemeriksaan tingkat piksel menunjukkan beberapa noise atau kelembutan dalam bayangan, tetapi kami tidak akan menyebutnya sebagai pemecah masalah secara keseluruhan. Sekali lagi, ini merupakan peningkatan kualitas gambar dibandingkan S23 Ultra. Kamera selfie juga tidak berubah. Dan selfie adalah beberapa yang terbaik, detail sangat bagus dalam foto-foto ini, sementara noise tetap terjaga. Anda mendapatkan warna kulit yang nyata, rendisi warna yang menyenangkan, dan rentang dinamis yang lebar. Tidak banyak yang perlu dikeluhkan di sini. Galaxy S24 Ultra merekam video hingga 8K pada 30 fps dengan kamera utama dan telefoto 5 kali, dan kamera lain dapat merekam. Dalam 4K juga tahun ini, Anda dapat merekam dalam gerak lambat dari kamera utama dan 4K pada 120 fps. Kualitas video S24 Ultra umumnya bagus di siang hari. Bolong semua kamera belakang memberikan warna yang konsisten dan dapat digunakan bersama dalam proyek yang lebih serius. Dan ketiga, kamera belakang memiliki detail yang sangat baik pada aslinya. Tingkat zoom, exposure dinilai dengan baik, dan rentang dinamis serta kontras sangat baik. Video juga sangat baik pada S24 Ultra berjalan. Goyangan hampir dihilangkan dengan sempurna dan paningnya halus, dan dalam cahaya redup, Anda dapat mengharapkan rekaman 4K berkualitas, baik dari kamera utama, eksposur tepat sasaran, rentang dinamis cukup lebar, dan warna tidak mengalami desaturasi, detailnya tidak juga terlalu lusuh. Jadi begitulah Galaxy S24 Ultra. Ini adalah paket yang sepenuhnya premium, seperti yang Anda harapkan dari unggulan teratas Samsung. Dan ada peningkatan yang layak. Tahun ini, bahan bangunan baru, layar datar, dan lebih cerah, kamera telefoto baru yang bagus, dan peningkatan pemrosesan kamera secara keseluruhan. Belum lagi chipset yang lebih cepat dan dukungan perangkat lunak yang lebih lama. Hanya ada beberapa kekurangan yang akan kami sebutkan ketika kecerahannya. Minimum ada kakat yang terlihat di layar dan ada juga kekasan dengan zoom tesi. Kali ini bukanlah pemecah masalah dan S24 Ultra layak mendapatkan
rekomendasi lengkap. Terima kasih telah menonton kawan.